Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kawan baik Nur Iswan Channel semuanya. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Hari ini kita mendapatkan kabar menghebohkan karena ternyata ada pertemuan antara jajaran elit PKS yang dipimpin oleh Pak Salim Sagaf Al-Jufri yang berkunjung ke kediaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas Bogor. Nah, hampir saja berita ini luput kecuali memang setelah dibocorkan oleh Sekjen Partai Demokrat itu sendiri, yaitu Bang Teguh Rifki Harsha. Nah, kalau tidak dibocorkan oleh Sekjen Partai Demokrat, sepertinya pertemuan ini akan tetap menjadi rahasia. Nah, ternyata jajaran elit PKS yang dipimpin oleh Pak Salim Sagaf itu bertemu atau menemui atau bersilaturahmi ke Pak SBY di hari Rabu malam tanggal 21 Desember 2022, kata Bang Teguh Rifki Harsha. Dan pertemuan itu berlangsung selama 2 jam. Nah, pertemuan ini tentu saja menghebohkan karena kedua partai ini dianggap akan bergabung, dan itu sudah menjadi rahasia umum bahwa keduanya akan bergabung dengan Partai Nasdem untuk membentuk satu koalisi. Saya tidak tahu apakah memang namanya koalisi perubahan itu memang sudah disepakati bersama, tetapi let's say kita menyebutnya adalah koalisi perubahan. Nah, yang baru mendeklarasikan baca presnya itu Mas Anies Rashid Baswedan kan baru Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022. Nah, sementara PKS dan Demokrat hingga kini memang belum, tetapi mereka sepertinya makin akrab saja, dan keakraban kedua tokoh ini atau kedua partai ini ketika melakukan pertemuan tentu saja disambut baik oleh para pendukung dan simpatisan serta relawan, juga partai pendukung terutama Partai Nasdem. Karena itu menunjukkan komitmen keakraban tersebut membahagiakan para pendukung Mas Anies Rashid Baswedan. Tetapi bagi yang kurang suka atau anti atau yang menjadi kompetitornya koalisi ini atau kompetitornya Mas Anies, tentu saja membuat mereka mungkin masgul dan makin cemas atau makin panik. Ada apa gerangan kedua tokoh ini bertemu gitu. Dan hampir semua media massa memang tidak mencium adanya pertemuan ini. Artinya pertemuan ini dipersiapkan dengan amat sangat rapi sehingga setiap media itu tidak mampu mengendus kabar apapun tentang pertemuan ini sampai kemudian di hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Sekjen Demokratnya menyebarkan keterangan tertulisnya. Nah, karena memang pertemuan ini tunggu-tunggu karena banyak yang berharap agar koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat ini segera direalisasikan gitu. Nah, pertemuan ini akhirnya diberitakan, bukan diliput, diberitakan oleh hampir semua media massa dengan mengutip tentu saja keterangan tertulis dari Bang Teguh Rifki Harsha, Sekjen Demokrat ini. Nah, misalkan Kompas.com itu mengambil judul SBY dan Salim Sagaf PKS bertemu di Cikeas. Jadi pertemuan PKS Demokrat itu memang seksi sekali karena sudah akhir tahun dan diharapkan segera
resmi berkoalisi gitu. Kemudian detiknews.com itu atau detik.com judulnya itu SBY bertemu Salim Segaf di Cikeas, akrabkan Partai Demokrat dan PKS jelang 2024. Kemudian tempo.co itu mengambil judul SBY bertemu Salim Segaf di Cikeas, bahas isu penundaan pemilu 2024. Wah, ini kalau kabar 24, bahas pemilu di Cikeas, SBY masak nasi goreng untuk Salim Segaf Al-Jufri. Kalau merdeka.com ya SBY dan Salim Segaf bertemu di Cikeas, bahas isu. Kemudian Sindonews, SBY terima kunjungan Ketua Majelis Suro PKS di Cikeas. Ada apa? Pakai tanda tanya. Kemudian petinggi PKS dan Demokrat bertemu di Cikeas. Nah, kalau suara.com ini biasanya agak judulnya agak seru. Diam-diam SBY bertemu dengan Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf di Cikeas, bahas isu penundaan pemilu. Kita baca saja selengkapnya di kumparan.com. Petinggi PKS temui SBY di Cikeas, perkuat koalisi di pemilu 2024. 22 Desember 2022 pukul 19.17. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan silaturahmi Ketua Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian pertemuan kedua petinggi partai ini berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan atau nuansa kekeluargaan. Acara silaturahmi diawali makan malam dengan menu nasi goreng racikan SBY. Wah, dijamu nih Pak Salim Segaf, dijamu nasi goreng yang dimasak sendiri oleh Pak SBY. Kata Sekjen Partai Demokrat, ini silaturahmi antara dua sahabat untuk memperkokoh kebersamaan Partai Demokrat dan PKS dalam perjuangan politik ke depan. Itu. Kemudian pertemuan berlangsung sekitar 2 jam mulai pukul 19.30 hingga pukul 21.30. Dalam pertemuan itu, SBY maupun Salim Segaf Al-Jufri didampingi sejumlah elit Demokrat dan PKS. Rifki menuturkan, salah satu topik yang dibahas yakni isu penundaan pemilu yang kembali dihembuskan oleh sejumlah pihak. Kami membahas berbagai isu terkini. Nah, kalau berbagai isu terkini, itu artinya bahas juga koalisi perubahan, bahas juga kapan dideklarasikan, karena banyak masyarakat yang sudah menunggu, ya kan. Jadi kami membahas berbagai isu terkini yang menjadi perhatian rakyat, bahkan juga perhatian dunia internasional. Ini termasuk isu penundaan pemilu yang belakangan ini diembuskan lagi. Nah, Partai Demokrat dan PKS memang digadang-gadang akan membentuk koalisi bersama Partai Nasdem. Titik 2 koalisi perubahan. Meski belum secara resmi diumumkan, namun ketiga partai tersebut sudah cukup rutin bertemu. Jadi memang berarti kalau melihat keakraban kedua partai ini, jangan-jangan ya tidak lama lagi koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS ini berjalan atau terbentuk atau dideklarasikan secara resmi. Memang PKS dan Demokrat ini kan selama 10 tahun ini dalam tanda petik itu bersikap di luar pemerintahan alias oposisi itu. Sementara Nasdem kan ada di dalam. Jadi ketika Nasdem keluar itu melengkapi harapan Nasdem. Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan yang bukan bagian dari koalisi pemerintah calonnya, karena calon dari koalisi pemerintah itu kalau bisa ya anggota partai dari koalisi pemerintah tuh. Ketika Nasdem mencelat keluar untuk mendeklarasikan Anies,
Nah, PKS dan Demokrat itu seperti mendapatkan dukungan politik untuk mengusung calon yang dalam tanda petik bukan bagian dari koalisi pemerintah. Jadi kecil kemungkinan, jadi kalau ada rayuan kepada PKS misalkan atau kepada Demokrat agar tidak bergabung dengan Nasdem, menurut saya sih agak kecil kemungkinannya PKS dan Demokrat itu bergabung dengan misalkan KIB atau Gerindra PKB atau PDIP. Jadi probabilitasnya itu kecil sekali. Dan reputasinya jadi berantakan semua tuh. PKS dan Demokrat yang selama ini membangun citra kritis terhadap pemerintahan Jokowi, kalau dia kemudian ujungnya bergabung ke Ganjar atau Prabowo atau Mbak Puan, nah ini PKS dan Demokrat ya dalam tanda petik martabat politiknya ya agak ternoda lah gitu. Jadi tapi kalau konsisten bersama dengan Nasdem, kemudian mungkin ditambah dengan partai-partai yang lain, baik partai kecil maupun partai besar di pemerintahan, kan bisa aja, atau partai yang non parlemen tapi cukup berpengaruh. Nah itu masyarakat melihatnya Nasdem dan PKS memang konsisten, karena pemilu itu adalah terutama Pilpres merupakan referendum kepemimpinan nasional. Apakah kita harus berganti haluan, memilih orang yang baru di luar bagian dari koalisi pemerintahan, apalagi yang selalu disebut-sebut atau didukung oleh Pak Jokowi itu dan direstui gitu. Sampai sekarang orang melihatnya Mas Anies itu ya nggak akan didukung dan nggak akan direstui oleh Pak Jokowi, tapi kan publik melihatnya seperti itu. Demikian kawan baik, kita lihat dinamika selanjutnya, bagaimana keakraban PKS dan Demokrat itu nanti berlanjut, naik ke pelaminan untuk kemudian mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden, atau masih ditunda-tunda. Kalau berganti haluan sepertinya kecil kemungkinan. Demikianlah berita terkini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan baik semua dalam mengikuti dinamika politik tanah air. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Islam Channel. Terima kasih.